Perkenalkan, saya Mulyana SPDI yang bertugas di Sekolah SMP Islam Darussalam Bajeng. Saat ini saya mengajar di kelas 7 sebagai guru pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran PBL. Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Belajar dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, baiklah, ada yang tahu apa itu Al-Quran? Jadi Al-Quran, definisi Al-Quran yaitu Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah firman atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang menjadi pedoman umat manusia. Jadi itu ya, sebagai definisi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan suatu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad SAW untuk disampaikan ke seluruh umat manusia. Baiklah, sekarang kita masuk di fungsi Al
Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama atau baik dan lebih baik akibatnya. Surah keempat ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ulil amri pemegang kekuasaan. Dan apabila kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah semuanya kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul Sunnahnya. Itu lebih baik dan kita masuk streaming. Ayo bagi semuanya streaming. Ayo ya, streaming, ayo. 1, 2, 3. Al-Quran di dadaku, Al-Quran kitab suciku, ku cinta dan jadikan pedomanku. Semuanya. Al-Quran di dadaku, Al-Quran kitab suciku, ku cinta dan jadikan pedomanku. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Dari kelompok 1 membahas tentang Al-Quran, kelompok 2 membahas tentang fungsi Al-Quran, dan kelompok 3 membahas tentang kedudukan Al-Quran. Masing-masing kelompok naik mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu hasil diskusi kami tentang definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang berisi firman-firman Allah dan menjadi pedoman hidup untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.